Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mewawancarai salah satu teman kita. Sebelumnya mari kita perkenalkan dulu narasumbernya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi, saya dari kelas 10E. Oke, Kak Tiwi, selanjutnya pertanyaannya nih, apa contoh lingkungan pergaulan yang toksik bagi kesehatan fisik remaja? Contoh pergaulan toksik bagi kesehatan fisik remaja itu teman-teman yang sering mengajak teman lain untuk nongkrong dan sehingga sampai larut malam itu udah termasuk begadang dan bikin kesehatan kita tuh jadi kurang dan jadi bisa sakit, dan juga teman-teman yang mengajak kita untuk merokok itu juga gak baik untuk kesehatan paru-paru kita. Iya, oke, terima kasih Kak. Nah oke teman-teman, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Mari, nah silakan Kak perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nugrah Manwir Satriawan. Saya berasal dari kelas 10 ya. Oke, untuk pertanyaannya, mengapa penting memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan bagaimana cara menghindari pengaruh negatif? Oke, jadi kenapa penting memilih pergaulan yang sehat? Karena pada akhirnya kalau orang memiliki pergaulan atau lingkungan yang sehat, yang tidak toksik dalam tanda kutip, orang akan menjadi pribadi yang lebih positif. Dalam artian, orang secara prestasi akan lebih unggul, orang secara kesehatan akan lebih unggul, dan berbagai macam kegiatan, berbagai macam hal positif lainnya akan mengelilingi orang. Terus, bagaimana cara menghindari pengaruh negatif? Dengan mempunyai, pada akhirnya tidak ada cara yang betul-betul konkret, namun orang kembali lagi kepada kesadaran diri. Orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap dirinya sendiri pasti akan mampu menghindari lingkungan yang negatif, yang memberinya dampak negatif. Jadi bisa saya simpulkan, bisa dilakukan dengan cara apapun, terutama dengan menghindari hal-hal yang negatif itu, tapi akan lebih baik, akan lebih mudah orang menghindari orang diri dari hal-hal yang negatif itu kalau orang punya kesadaran diri yang lebih tinggi. Jadi ya orang harus lebih sering mengevaluasi diri dari apa yang kurang dari dalam diri orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nazifah Syafikris. Hari ini saya ingin mewawancarai dengan Ibu Dewi Purnama. Oke, baik Ibu, saya akan menanyakan perubahan perilaku apa yang terlihat pada siswa dalam pergaulan yang tidak sehat. Ya baik. Sikap perilaku. Perilaku yang pertama yaitu kalian punya sikap ya. Sikap itu yang pertama. Kenapa sikap? Karena sikap itu lebih penting ya, lebih penting dari segalanya. Sikap, etika dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian berteman, itu harus memilah teman yang baik biar pertemanannya sehat. Sehat dari segi apa? Ya dari, kalau teman yang baik pasti dia membawa kalian itu yang tadinya tidak mendekatkan kepada Allah, dia mendekatkan kepada Allah. Contohnya di waktu sholat dia sholat ya. Kemudian yang teman yang baik mengajak kita sholat, mengajak kita ke jalan yang baik. Kemudian meninggalkan segala sesuatu, misalnya meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik, misalnya tidak bolos. Yang tadinya teman kamu bolos, teman kamu yang rajin mengajak kamu ke jalan yang baik, kamu tidak lagi bolos, kamu mengikuti pelajaran dengan baik. Yang tadinya kamu malas menjadi rajin. Oke, itu saja. Ya baik Ibu, atas jawabannya, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifah Syafikri. Hari ini saya ingin mewawancarai dengan siapa? Najmi Fawas dari kelas 11 ya. Oke baik, menurut kakak, apa saja kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu remaja menjaga kesehatan jasmani dalam pergaulan? Kalau dari saya sih, untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dalam pergaulan tuh, hal yang paling dasar tuh mungkin bisa dimulai dari saling mengajak untuk melakukan olahraga. Bisa apapun, misalnya kayak goes bersama, itu kan juga termasuk aktivitas sehat ya. Ataupun kayak melakukan badminton, itu hal-hal dasar seperti itu yang bisa dilakukan bersama-sama tuh, yang bisa kita mulai untuk memulai pergaulan yang sehat secara jasmani di misalnya circle kita lah. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Zaki Faisal Wahyudi. Hari ini, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancari salah satu murid yang ada di SMA 8.
Oke, dengan siapa namanya? Halo, perkenalkan saya Gunardo Samura dari kelas 11A. Oke, bagaimana peran olahraga bersama dalam membentuk pergaulan sehat? Menurut saya, olahraga secara bersama itu dapat membuat lingkungan yang produktif, yang saling suportif. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ingin melakukan suatu aktivitas positif, pastinya kita memerlukan dukungan dari teman atau kita membutuhkan ajakan dari orang lain, sehingga kita semakin produktif lagi dan mungkin akan semakin konsisten. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnisa Sabila dan saya dengan Pak. Saya Pak Zaid Hamid. Oke Pak, saya ingin menanyakan apa tantangan sekolah dalam membentuk pergaulan sehat? Apa tantangan sekolah dalam membentuk pergaulan sehat? Jadi kalau berbicara tantangan dalam membentuk pergaulan sehat di lingkungan sekolah, saya kira masalahnya tidak terlalu berat dan semacamnya. Hanya saja ini kembali kepada pribadi masing-masing, yakni pribadi dari siswa dan beserta lingkungannya. Jadi lingkungan yang dimaksud bukan lingkungan sekolah, tapi lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakatnya. Karena ketika di sekolah penyampaian menyangkut dengan sosialisasi dan sebagainya tentang pergaulan sehat, begitupun dari pihak sekolah maupun dari kerjasama dengan dinas terkait itu dinas kesehatan dan seterusnya di KKBN berkaitan dengan sosialisasi pergaulan sehat. Cuman permasalahan yang paling mendasar adalah ketika di sekolah sudah ada pemberitahuan dan sosialisasi pemberian pemahaman tentang pergaulan sehat, tapi kalau misalkan kembali ke lingkungan tempat tinggal, di lingkungan masyarakat tidak mendukung hal tersebut, artinya lingkungannya lebih menonjol kecenderungan orang-orang di sekitar melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas, maka bisa saja mempengaruhi setiap orang yang ada di lingkungan tersebut, sehingga dia kembali melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan yang bebas terutama. Jadi salah satu yang poin yang paling penting di sini tantangan sekolah adalah bagaimana dari diri siswa itu sendiri. Gitu kira-kira. Baik, makasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.